Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SDN Kedopok 2 Kota Probolinggo beserta segenap Dewan Guru dan staf administrasi SDN Kedopok 2 Kota Probolinggo. Mohon izin Ibu Bapak, hari ini saya akan berbagi sesuatu hal yang positif insya Allah untuk kemajuan sekolah kita ke depan. Tentang apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, tentang budaya positif dan posisi kontrol seorang guru. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Biasanya kalau di sekolah kita biasa menyebutnya dengan tata tertib ya. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Seorang guru memiliki peran untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Biasanya di sekolah kita itu disajikan dalam bentuk tata tertib. Nah, kami mengenal di program pendidikan guru penggerak ini tata tertib itu diganti kata-katanya dengan keyakinan kelas, di mana teknis pembuatannya disepakati bersama guru, kepala sekolah dan siswa seperti itu. Jadi bukan dari pihak guru, kepala sekolah saja yang membuat, tetapi merupakan kesepakatan antara ketiga elemen itu tadi. Kita lanjutkan. Nah, mari sejenak kita refleksi diri kita dulu. Selama ini kita sebagai guru itu seperti apa sih? Memang kita kan punya kewajiban mengontrol perilaku anak-anak. Kadang anak-anak itu ada yang sukanya cari perhatian, melanggar tata tertib, melanggar peraturan seperti itu. Salah nggak? 5 posisi kontrol. Dalam hal ini kasus seorang siswa SMA bernama Naren yang datang ke sekolah terlambat seperti itu. Pada video kali ini kita akan menghukum 2 posisi mentor dalam menghadapi. Ini adalah posisi penghukum. Saya besarkan. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Diamati Sudah berapa kali ekspresinya. terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar Padahal tadi 2 kali. Sekarang ditambah. pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi penghukum Bapak Ibu. Menghukum biasanya Nah, nanti kita bandingkan. Yang ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Dengan kasus yang sama, tapi tindakan penanganannya berbeda. Mari kita lihat. Karen, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu Diamati juga kepala sekolah? ekspresi siswanya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah sebagai teman. Kasusnya masih sama. Naren terlambat dan ibu guru ini menerapkan posisi kontrol seorang teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Seperti temannya, Bapak Beresin Ibu. urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi teman. Maka ada faktor keterikatan. Sekarang pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Ini lumayan bijaksana. Saya harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk perkenalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi seorang pemantau. Sekarang posisi yang terakhir, seorang guru menjadi manajer. Sama kasusnya. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Maria. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu tentang video seorang guru dengan 5 posisi kontrol. Nah, ini biasanya posisi kontrol seorang penghukum tidak akan memberikan kesempatan pada muridnya untuk bicara, ya. Justru langsung dihakimi seperti itu. Nah, ketika murid ingin menyampaikan alasannya tidak diberi kesempatan. Biasanya kata-katanya tinggi, nadanya. Kemudian hukuman yang diberikan itu bisa verbal, dari kata-kata yang kasar, kemudian juga fisik. Tadinya Naren disuruh lari lapangan 2 kali, karena membantah hukumannya ditambah jadi 5 kali. Itu seorang penghukum. Kemudian yang membuat merasa bersalah ini sebetulnya
kata-katanya halus ya Bapak Ibu, tidak menghardik, tidak membentak, tapi dampaknya luar biasa. Seolah-olah anak tidak akan merasa berharga dirinya karena dibuat merasa sangat bersalah. Kemudian sebagai seorang teman, nah ini ketika kita memposisikan sebagai seorang teman, murid akan selalu mengandalkan gurunya. Tapi ketika tidak ada guru tersebut, maka dia tidak akan disiplin seperti itu. Jadi gurunya tadi sudah menghandle absen keterlambatannya begitu. Kemudian yang ini agak bijaksana sebagai pemantau. Tetapi kecenderungan posisi pemantau biasanya murid itu kecenderungannya pada guru yang biasa memantau itu saja. Tapi misalkan saya sebagai pemantau, tetapi ketika ada guru dia tidak akan merasa dipantau seperti itu. Kecenderungan seperti itu. Kemudian posisi manajer. Nah ini biasanya murid bersama guru akan membuat semacam tanya jawab kesepakatan di mana murid kemudian menyadari dirinya bahwa dia salah. Kemudian juga dia berusaha mencari solusi dari apa yang dia lakukan supaya besok dan seterusnya selanjutnya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini bersumber dari kesadaran pribadi murid tersebut. Ya bagaimanapun kita sebagai guru tetap harus menstimulus gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan memunculkan kesadaran diri dan keyakinan diri dari murid tersebut. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang terbaik dari 5 posisi kontrol tadi? Ada yang berkenan menjawab? Bu Ruli mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Awalnya tadi ketika saya lihat video pertama rasanya sangat tidak mengenakan. Nah, di mana posisinya tidak memberi kesempatan kepada murid untuk memberikan alasannya kenapa dia terlambat. Sebenarnya awalnya tadi saya setuju yang kedua, di mana murid itu merasa bersalah. Tapi setelah saya melihat beberapa video yang lainnya, video yang kedua di mana murid itu dibuat merasa bersalah, jadinya nanti akan timbul rasa minder, rasa tidak enak, bahkan tidak percaya diri. Nah, itu yang nanti akan merusak psikologisnya secara tidak langsung, itu menurut saya. Nah, jadi dari 5 video itu yang pantas dan yang paling baik menurut saya pribadi memang posisi manajer, di mana murid distimulus, dipancing supaya dia bisa mengetahui kesalahannya dan solusinya. Seperti itu. Terima kasih. Allah untuk teman kita Bu Luli. Baik, Bapak Ibu, Bu Luli berpendapat posisi manajerlah yang terbaik. Nah, sebenarnya kelima posisi ini harus kita miliki semua Bapak Ibu. Tergantung dari kondisi masalahnya. Namun akan lebih bijaksana kita menghindari posisi kontrol yang pertama dan yang kedua seperti itu. Kita lihat kesalahan tindakan indisipliner apa yang murid kita lakukan. Kadangkala kita berposisi sebagai teman ketika kesalahannya tidak terlalu fatal seperti itu. Tetapi memang yang lebih bijaksana kita sebagai manajer itu memfasilitasi murid. Nah, itu namanya melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa itu? Ini saya dapatkan ilmunya dari program pendidikan guru penggerak. Adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat kembali kepada kelompoknya. Artinya apa? Seperti yang Bu Ruli sampaikan tadi, anak tidak akan minder, merasa rendah diri, tidak berharga seperti itu. Inilah segitiga restitusi yang kita terapkan sebagai manajer untuk mengatasi perilaku-perilaku murid kita semua. Pertama, menstabilkan
identitas. Artinya kita berkomunikasi dengan murid tidak dengan membentak, tidak dengan menghakimi kata-kata kasar begitu. Jadi bagaimana kita memposisikan diri untuk menstabilkan ketidaknyamanan suasana hatinya seperti itu. Kalau sudah stabil, dia akan berpikir, ya Allah, guru ini betul-betul memahami saya, tidak menyalahkan saya langsung, namun lebih pada memahami saya gitu. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Ditanyakan lagi muridnya, kira-kira apa yang kamu lakukan ini benar apa salah? Pasti mereka bisa membedakan seperti itu. Yang ketiga, memvalidasi tindakan yang salah. Kita ajak dengan tanya jawab, ngobrol santai seperti itu sama murid itu, bahwa kesalahan yang dia perbuat apa kira-kira solusinya. Kalau tadi Narek akhirnya menyadari bahwa dari kesalahan itu dia berpikir, oh besok saya harus setel alarm. Kalau saya lupa, saya akan minta tolong diingatkan kakak dan ibu begitu. Ini ada contoh kasus, misalkan pagi itu semua siswa SDN Kedopok 2 memasuki ruang kelas. Kemudian tiba-tiba ada seorang murid bernama Adi datang terlambat sambil berlari menuju ke kelas. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seharusnya kita menyikapi peristiwa itu? Posisi kontrol apa yang akan kita gunakan? Nah, setelah kita tadi belajar bersama tentang 5 posisi kontrol, tentunya kita sudah dapat mengambil langkah. Ini analisis kasus dari yang saya lakukan. Misalkan kita menanyakan, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai, seperti itu. Sampai murid benar-benar merasa dia yakin bahwa dia itu salah karena terlambat, kemudian dia harus apa dari kesalahan itu, seperti itu. Nah, terakhir kita harus memberikan sedikit penghargaan, kata-kata untuk mereka. Baik, Ibu hargai, Bapak hargai usahamu hari ini. Ibu yakin, Bapak yakin bahwa kamu besok tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Artinya berusaha memberikan kepercayaan pada murid-murid kita itu, Bapak Ibu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya minta tolong setelah kita belajar bersama tadi, Bapak Ibu mengisi ini dalam kertas yang sudah saya siapkan. Nanti akan saya unggah di aksi nyata sebagai dokumen lampiran. Kemudian di PMM juga mohon umpan baliknya Bapak Ibu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Albirumanitakol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kita ikuti tadi tentang aksi nyata oleh guru penggerak yaitu Ibu Eka tentang budaya positif dan posisi kontrol. Dalam yang kita sampaikan tadi, ya, dari awal suatu permasalahan. Jadi ini budaya positif maksudnya di sini tentang tata tertib, misalnya tentang kehadiran siswa, bagaimana kalau terlambat, dan kontrol kita bagaimana. Dan tadi sudah kita diberi trik, ya, kalau mengatasi anak terlambat atau masalah apa, kita ambil yang nomor berapa. Monggo dikondisikan sesuai dengan keadaan. Kalau saya mengamati tadi, saya cenderung, kalau saya sebagai guru, cenderung yang nomor 5 sebagai manajer. Seandainya di antara manajer, posisi manajer tadi, maksudnya langkah yang kelima dengan manajer, kita sebagai manajer, anak itu kok masih belum berubah ya. Mari kita tingkatkan sedikit, lebih keras lagi, mungkin ditinggikan. Oh, anak ini kok belum berubah ya. Kita cari solusinya seperti itu tanpa kita menghukum secara fisik seperti itu ya. Harapan kami, monggo Bapak Ibu selaku wali kelas dan kita pelayan masyarakat, jika ada anak-anak memiliki masalah seperti itu, kita harus tanya dulu apa penyebabnya.
Semoga kita semua Bapak Ibu Guru semakin solid dan mendukung Bu Eka dalam kasus-kasus atau penemuan-penemuan masalah yang kita hadapi di sekolah ini. Oke. Terima kasih Bu Eka selaku guru penggerak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan ada perubahan bagi kita semua. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa ya. Pak Naji semangatnya paling nampak, subhanallah. Kayaknya udah makan siang ya Pak Naji ya. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, hari ini mohon izin saya berada di depan Bapak Ibu guru semua, juga di bawah bimbingan Bapak pengawas, menyampaikan berbagi praktik baik, yakni tentang budaya positif dan posisi kontrol seorang guru. Bukan hanya guru penggerak, tetapi untuk semua guru, seperti itu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tidak perlu saya jelaskan secara detail, masing-masing sekolah pasti punya pembiasaan-pembiasaan atau budaya positif yang diterapkan melalui berbagai tata tertib, misalkan pembiasaan religius dan lain sebagainya. Kemudian kita refleksi dulu sejenak. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar perilakunya sesuai dengan yang kita harapkan. Apalagi kita sebagai guru PAI ya. Jadi kita merasa sebagai pemeran utama untuk mengontrol tingkah laku murid-murid kita itu. Biasanya kalau ada apa-apa seperti Bapak pengawas tadi sampaikan, ada kasus murid yang melanggar tata tertib, guru agama dilibatkan seperti itu. Kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai guru BK juga sekaligus. Bapak Ibu guru hebat, mari sejenak kita bercermin. Walaupun udah siang, nggak apa-apa ya, bedaknya udah luntur, kita bercermin sejenak. Wajah seperti apa yang sering kita tunjukkan kepada murid-murid kita? Kita lihat bersama. Ya, seperti apa ya? Setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita menunjukkan wajah-wajah yang mana yang paling sering kita tunjukkan pada peserta didik yang kita bina setiap hari. Nah, ini wajahnya bapak-bapak guru. Ya, kira-kira yang mana ya? Boleh tahu salah satu dari bapak ibu guru yang berkenan mengungkapkan hasil cerminan dari diri kita. Ini bukan untuk kita saling mengkoreksi, tidak ya, hanya refleksi diri. Kalau ibu seringnya wajahnya seperti apa? Yang Nomor 3, subhanallah, smile-nya simetris. Give applause untuk Ibu Nora. Nah, sekarang dari Bapak ya. Nah, ini Bapak yang paling semangat tadi. Kalau Bapak seringnya wajah yang ditunjukkan pada murid yang mana? Nomor 2. Nomor 2. Wah, smile-nya lebih lebar, subhanallah. Nah, yang mana yang atas yang bawah? nomor 2 yang atas sama yang bawah, Pak? Memberikan semangat. Oh, memberikan semangat. Subhanallah, give applause untuk Pak Naji. Nah, berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia itu memiliki sebuah tujuan, Bapak Ibu. Begitu pula dengan perilaku siswa kita. Di masing-masing sekolah kadangkala mereka melanggar tata tertib, melanggar peraturan. Mereka pasti punya tujuan yang merupakan tugas kita untuk mencari tahu kira-kira tujuan mereka apa sih, seperti itu. Next, dari tujuan itu biasanya anak-anak memiliki kebutuhan dasar. Setiap manusia punya kebutuhan dasar.
Menurut Dr. William Glasser dalam teorinya Choice Theory, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Next. Ya. Seorang guru harusnya sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa. Langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Karena kita sudah sering menerapkan ini di sekolah kita masing-masing. Anak-anak ayo sholat duha rutin seperti itu, pembiasaan-pembiasaan positif yang lain. Nah, ketika mereka melanggar tata tertib, misalkan datang terlambat, kita biasanya memberikan apa? Punishment ya, hukuman seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, biasanya disiplin ini ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Nah, seperti itu. Bapak Ibu guru tidak datang terlambat ke sekolah pasti punya alasan. Misalkan absennya tidak telat sehingga mengurangi poin kita ketika rekap absen akhir bulan begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Biasanya seorang murid ketika aktif, misalkan sering membantu gurunya, itu ini mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan dari gurunya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, seharusnya poin yang ketiga ini yang akan kita munculkan dari murid-murid kita. Seperti itu. Next, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan membuat disiplin pada murid-murid kita dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan biasa disebut dengan motivasi eksternal. Namun ini ada kelemahannya Bapak Ibu, ini tidak bisa bersifat permanen. Jadi ketika tidak ada hukuman, ketika tidak ada imbalan, murid-murid kita biasanya berhenti melakukan budaya positif seperti itu. Bagaimana supaya awet, supaya berkelanjutan? Nah, kita harus bisa memunculkan alasan yang ketiga untuk menguatkan karakter mereka. Berdasarkan teori tadi, motivasi internal lebih berjangka waktu lama membuat mereka bisa melaksanakan budaya disiplin positif seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini menurut Dr. William Glasser Gosen, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Kita lihat bersama: penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat sejenak video yang saya tayangkan ini. Kita amati bersama. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Ini contoh kasus bagaimana siswa posisi SMA kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Pasti Bapak Ibu akan tersenyum-senyum sendiri melihat video Selamat pagi ini. Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jam. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Gimana? Dalam posisi aman dan akrab dengan guru, identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang Adalah sebagai pemantau. Naren! Kasihan Naren ini Selamat harus pagi, Bu. berkali-kali. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita? Di posisi pemantau, yang ini posisi manajer. Nah, di posisi terakhir dari kelima posisi kontrol seorang guru. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apa Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Seperti itu Bapak Ibu Guru, yang dilakukan Ibu gurunya Naren seperti itu. Jadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, teman, pemantau, manajer, dan pembuat rasa bersalah. Manakah posisi kontrol yang terbaik menurut Bapak Ibu Guru? Ada yang bisa berkenan untuk memberikan ini refleksinya? Menurut Bapak Ibu Guru, manakah posisi kontrol yang terbaik? Monggo, Bapak Said. Terima kasih. Menurut saya, mulai dari tadi beberapa tayangan, saya bisa memilih manajer. Jadi karena tadi ada, menurut saya juga itu ada istilahnya itu kesempatan untuk siswa itu menjawab, memberikan alasan, tidak kemudian guru terus menyerca anak dan tidak memberikan alasan bagaimana apa sebabnya anak tadi itu sampai terlambat. Kalau menurut saya manajer dari sudah bagus, itu bisa diterapkan. Terima kasih, give applause untuk Bapak Said Mahmud. Ya, Bapak Ibu sepakat tidak bahwa posisi manajer adalah posisi kontrol yang terbaik kita lakukan? Iya, mudah-mudahan dari video tayangan tadi Bapak Ibu mulai terinspirasi. Kira-kira pada kondisi tertentu kita harus menerapkan posisi kontrol yang tepat pada murid-murid kita. Yang Ibu Guru tadi lakukan itu namanya posisi kontrol manajer. Yang terakhir, yang kelima, itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Intinya kita tidak menghakimi murid sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Tapi bagaimana kita memunculkan ide-ide atau keyakinan dari murid yang telah melakukan pelanggaran itu tadi, sehingga besok dan seterusnya dia akan punya motivasi internal dari dalam dirinya sendiri, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu Bapak Ibu Guru, ini salah satu contoh
Kasusnya misalkan pagi itu semua siswa SDN Kedopok 2 telah memasuki ruang kelas. Kemudian ada seorang murid bernama Adi datang terlambat sambil berlari menuju ke kelasnya. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Posisi kontrol apa yang kita gunakan? Nah, tadi Pak Said Mahmud sudah mewakili kita semua, yaitu sebagai manajer. Nah, seperti ini misalkan. Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah mulai? Seperti ibu guru yang tadi. Jadi kita menanyakan dulu sehingga muncul keyakinan, ide-ide untuk menyelesaikan masalah dari dalam diri murid kita itu sendiri, bukan dari kita, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Terima kasih. Itu saja. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sesuatu hal yang akan Bapak Pengawas sampaikan dari apa yang saya sampaikan hari ini. Monggo Bapak. Baik. Tadi saya melihat budaya positif dan budaya kontra. Sebetulnya 5 model yang disampaikan melalui tayangan tadi tidak masalah kalau memang itu kondisinya memang dipakai mulai dari penghukum dan sebagainya, tapi dengan catatan bahwa penghukum itu bukan berarti guru melakukan sebuah tindakan yang sifatnya melanggar aturan. Jadi punishment itu dilakukan sebagai langkah untuk perbaikan dari perilaku anak didik. Tapi harapan ketika membuat punishment itu, arah dan sanksi yang diberikan harus arah yang positif. Contoh, memang guru ada anak yang melanggar, yang diberikan sanksi yang sekiranya juga suruh baca surat dari Al-Quran. Kalau memang agak berat mungkin suruh baca Yasin. Dulu pernah padahal Bu Nurul di sana, awal-awal Bu Nurul itu pusing melihat anak-anak berlaku seperti itu. Lalu Bu Nurul saya suruh menyiapkan tasbih yang ukuran besar seperti ukalakir sampai pedot ya Bu Nurul ya. Jadi karena anak misalnya melakukan perbuatan yang melanggar aturan sekolah, suruh ke musola sholat mungkin 2 rakaat, mungkin satu suruh wirid baca istighfar misalnya 1000 kali. Ternyata mungkin ada perubahan itu sampai tasbih pedot. Nah, ya. Ini juga menarik juga. Terus yang kedua yang tadi yang terkait dengan perteman ya. Perteman juga bagus, bisa diterapkan. Memang di antara 5 tadi yang lebih manusiawi dan memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan itu pada pola yang model militer. Artinya memang guru dituntut untuk mampu menguasai pribadinya, egonya, di samping juga memperhatikan kondisi peserta didiknya. Tadi yang contoh untuk anak SMA masih bisa komentar dengan anak SD bagaimana? Nah itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan yang paling penting dalam memberikan sanksi apapun, memberikan teguran apapun, kita mengedepankan adalah untuk memberikan peluang pada anak untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi. Artinya tidak langsung dihukum, yang ditanya kenapa kamu kok terlambat. Mohon maaf Bu, tadi saya membantu ibu masih pergi ke pasar. Tuh, itu seperti itu kan bisa menjadi, jadi artinya sebelum memberikan sebuah penekanan, stressing, tapi upayakan berkesempatan menyampaikan apa yang dilakukan, apa yang terjadi, ya terlambat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Artinya dari guru tidak hanya menggunakan satu metode, tapi banyak metode dan cara mencari solusi yang terbaik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pengawas yang telah memberikan penguatan kepada kita semua. Baiklah Bapak Guru hebat, merupakan penutup dari apa yang saya sampaikan. Mohon izin, saya ingin Bapak Ibu Guru menuliskan sebuah refleksi diri dalam selembar kertas yang nanti bisa memotivasi diri kita masing-masing. Tidak dituliskan nama juga tidak apa-apa. Minta tolong bantuannya Bu Nurul untuk membagikan. Jadi silakan ditulis. Selama ini saya guru yang bagaimana?
Kemudian setelah mendapatkan sharing tentang budaya positif ini dan posisi kontrol, saya ingin menjadi seorang guru yang bagaimana, seperti itu. Mohon izin sejenak menutup serangkaian kegiatan tentang sosialisasi budaya positif dan posisi kontrol seorang guru ini. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam sekecamatan Kedopo hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.